Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap kawal suara kita agar jangan sampai kecolongan lagi ya. Dan salam akal sehat. Pakar Informatika dan Multimedia dan Telematika Roy Suryo bongkar kalau aplikasi Sirekap itu belum layak digunakan dan belum mendapat izin lengkap. Sementara itu di Provinsi Jambi, warga sampai memblokir jalan Sumatera Jambi karena tak terima hasil salinan C1-nya dirubah. Dan lebih dari 50% TPS di Indonesia APK Sirekap bermasalah. Nah, seperti apakah tanggapan mereka? Mari kita saksikan. Let's go. Nih, naudzubillahi min dzalika, kagak tahu kenapa ini Bapak Anies di nol begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kagak tahu mungkin di nol juga. Tapi ini kurang masuk akal. Jin dikirimnya ke Sampang sampai segini ya. Nah, kita cari yang sebenarnya, oke? Untuk Bapak Anies sebetulnya banyak ini saudara-saudara. Itu kan banyak 153 ini kenapa jadi jenol gini ya? Jadi nol gini ya. Aduh ya Allah, naudzubillah ini kali. Bapak Broro nih. Bapak Prabroro itu 28 suara. Nih ya Allah, sampai 536 suara. Berapa tuh yang ditambahkan Bapak KPU? Lebih dari ya Allah, ya Allah, ya Allah. 82 tolong bantu. Bantu ini berapa ini? 536 dipotong 82 kurang lebih 460. Kok ini Bapak KPU beda-beda ya masukinnya ya? Iya. Kalau mau curang samain aja 700 gitu ya semuanya biar sama-sama enak. Mungkin jin yang dikirimnya berbeda-beda tergantung bayarannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, ini protes perbedaan suara di C1 sekali saksi dengan website KPU Sirekap. Masa blokir jalan. Ini di Jambi loh guys. Dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian penulisan angka, kemudian dihapus menggunakan alat penghapus tinta dalam kurung TIP-X. Yang ketiga, lambatnya KPPS Desa Embacang Lama, Embacang Baru, Embacang Baru Ilir menyerahkan hasil pemilihan di luar kewajaran. Yang keempat, perbedaan hasil dari C1 saksi dan hasil website KPU Kabupaten Musi Mas Utara. Ya, kalau di aplikasi Sirekap milik KPU menuai kontroversi. Kita membahasnya bersama pakar keamanan cyber Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Nah, mantap. Selamat malam Mas Davi. Selamat malam juga. Ini beliau akan bongkar semuanya Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang, mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Iya, sangat panjang dan saya tidak mengerti. Tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya dalam DPT itu kan tergantung pada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dari tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Kita tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya. Ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah. Banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan riset. Berarti investor nggak ada ya? Jadi kalau tadi dikatakan oleh KPU, hasil Mas Ari barusan ya, ada lebih dari 2000 sekian yang bermasalah. Itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail, gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, bukan aneh tapi agak lain, otomatis
yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini nggak biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi. Kalau seleksi masuk itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, oh itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah letter saja, selalu bentuknya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih nambah signifikan ya, yang menjadi ratusan tambahnya. Karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena gimana itu? Tapi kita punya undang-undang perlindungan data pendidik nomor 27 tahun 2022 yang lalu itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co Limited itu di Singapura. Dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi, 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau suudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya meskipun itu ilmiah, tapi kan ya kita tahu lah gitu. Nah, ada apa di balik itu? Iya. Waduh guys, ini bahaya nih. Hati-hati data kita bisa bocor guys. DKI Jakarta dengan kasus. Jangan nanti terjerat pinjol loh. Baru saya alami nih ya. Sebelumnya belum pernah menemukan hal ini. Nah, ini apa lagi nih? Dari Jakarta Barat, Cengkareng, Duri, Kosambi, TPS 2246. Di sini angka gaib nongol. Nomor urut 1 tertulis 96 suara, nomor urut 2 tertulis 804 suara, nomor 804 suara, 19 suara. Nah, untuk form C1 saya nggak catat. Bohongnya kebangetan ya. Form C1-nya tidak ada. Di uploadan sistem KPU. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya? Ada angka padahal form C1-nya tidak ada. Kita cek di sistem KPU, oke? Nah, berikut di sistem KPU ya, tertulis urut 1 itu 96 suara, urut 2 804 suara, nomor urut 3 19 suara. Lanjut ke file C1-nya. Iya. Ini formnya. Di sini tidak ada C1. Nah, foto C1 mereka nih. Nah, ini kosong. Tidak ada foto asal. Kok bisa ya? Mungkin foto dinding ya, tapi dinding ada angkanya di mana ini ya. Nah, ini mohon untuk KPU pusat agar segera memperbaiki masalah ini ya. Iya. Untuk kelancaran kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini benar-benar gila ya guys. Ini sepertinya benar-benar dari KPU nih semuanya. Sebab mulai dari aplikasi Sirekap, lalu hasilnya seperti ini. Seperti yang dibilang Bang Roy tadi, itu aplikasi Sirekap itu belum layak untuk digunakan, tetapi KPU malah menggunakannya untuk seluruh Indonesia loh guys. Dan hasilnya memang seperti ini ya, memang tidak patut ya. Malah menjadi ricu Indonesia gara-gara aplikasi Sirekap ini ya. Luar biasa. Ini memang keterlaluan. Tapi katanya kemarin ada berita kalau aplikasi Sirekap ini akan segera dihentikan begitu ya, tapi belum jelas. Kita sekarang belum ada penjelasannya, tapi dengar-dengar seperti itu begitu. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Terima kasih. Thanks for watching.